Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikannya dan nikmatnya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Bikhair. Bi khair, alhamdulillah. Naam. Ya. Al-yawm sanatahaddas an babil ghasbi. Ya, kita akan membahas tentang bab gosop. Gosop yaitu menyerobot. Ya, menyerobot tanah, ya seperti seorang yang menyerobot apalagi ya, tanah ya biasanya ya. Dan bisa juga menyerobot barang ya, barang milik orang lain dengan paksa ya. Nah, ini gosop namanya, al-ghasb, yaitu menyerobot. Ya, secara bahasa gosop ini adalah mengambil sesuatu secara zalim. Ya, secara bahasa gosop ini adalah mengambil sesuatu secara zalim. Ya, sedangkan secara syariat ya al-ghasbu, ya ghasab, ya menyerobot. Ya, itu maknanya adalah menguasai hak orang lain, ya, menguasai hak orang lain secara zalim. Ya, menguasai hak orang lain secara zalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang benar. Ya, melanggar dengan tanpa alasan yang benar. Ya, jadi secara mudahnya ya gosop ini adalah menyerobot. Ya, menyerobot ya tanah orang lain. Nah, ini biasanya bahasa menyerobot ini biasa kita gunakan untuk tanah ya, tanah orang lain kita kuasai ya tanpa ya alasan yang benar. Ya, menguasai hak orang lain secara zalim. Nah, menyerobot ini, al-ghasab ini jelas haram secara ijma'. Nah, kalau apa yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah haram, kemudian kita mengatakan itu adalah halal, nah ini bisa murtad kita. Ya, bisa apa? Bisa murtad. Ya, hukum-hukum fikih yang sudah disepakati oleh para ulama atas keharamannya, kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah halal, nah itu bisa murtad dari agama gara-gara itu kita. Misalkan menyerobot tanah, ini kan jelas haram. Kemudian kita berkuak-kuak, jadi ustadz gitu, oh halal itu menyerobot tanah. Dihalalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini berdusta ini atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-ghasab ini, al-ghasbu secara istilah ya ini bisa dilihat di sini maknanya secara syar'i al-istila'u ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Ya. Yaitu menguasai hak orang lain secara zalim, secara memaksa dengan paksaan. Ya, dengan tanpa alasan
ya alasan yang benar. Bisa berupa apa? Berupa akor, yaitu ya seperti apa tanah, dan begitu juga barang-barang yang bisa dibawa-bawa, yang apa namanya, yang bisa ya barang, ya bentuknya dia barang, ya punya orang lain kemudian kita serobot, nah ini namanya ghosab ini. Ini haram hukumnya dan banyak dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Ya, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Nah, salah satunya adalah menyerobot. Ya, mengambil, menguasai hak orang lain dengan paksa, dengan zalim, tanpa alasan yang benar. Ya. Nabi juga mengatakan siapa, Nabi SAW bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Siapa mengambil satu jengkal tanah, siapa mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka tanah itu, tanah yang dia ambil itu akan dikalungkan oleh Allah padanya, ya, dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Nah, itulah yang dikalungkan sama dia, ya, akan dikalungkan apa? 7 lapis bumi padanya pada hari kiamat. Itu hanya apa? 1 jengkal. Nah, bayangkan itu kalau sampai ya sampai apa? Ya banyak ya tanah yang dia kuasai itu, yang dia ambil apa itu begitu luas. Ini 1 jengkal saja dikalungkan sama dia apa? 7 lapis bumi pada hari kiamat. Nah, itulah yang dia bawa. Ya, dikalungkan, bayangkan itu, Masya Allah. Ya, jadi memang ini termasuk dosa besar ini. Ya, dosa besar. Maka jangan, berhati-hati kalian dengan apa namanya, kadang dengan tetangga, misalkan ada tanah, diserobot pula apa tanah tetangga. Meskipun hanya 1 jengkal, nggak boleh. Dosa besar ini. Serobot tuh ngapain, Ya, Sat? menyerobot itu bukan tanah kita, kita ambil. Dan biasanya itu apa? Tanah pemerintah. Iya kan? Oh, Biasanya tanah pemerintah, ya kan? Diambil. Ini jangan ini. Nggak boleh. Bukan milik kita, kita pula ambil tanah itu. Ya. Bukan milik kita, kita ambil tanah ini. Ini bahaya. Biasanya nyerobot ya itulah. Kalau nyerobot ya apa? Nyerobotnya kadang ya sampai berapa? Satu lahan sampai 1 hektar. Wah, itu banyak kali, ya kan? 1 ladang, ya kan? Nah, itu dia serobot punya orang lain, mungkin punya ya karena apa namanya? Dia mampu, karena dia punya kekuatan, diserobot sama dia, dia apa namanya? Menggunakan ya surat-surat gimana lah, ya, dia serobot padahal bukan milik dia. Ini dosa besar ini, ya, ini adalah merupakan dosa besar. Nah, orang yang mengambil hak saudaranya ini tanpa alasan yang benar, dia kuasai hak orang lain ini secara zalim, yaitu menyerobot, ya salah satunya menyerobot tanah atau barang orang lain tanpa hak. Kalau mencuri beda ya. Kalau mencuri itu dia mengambil barang orang lain itu diam-diam. Diam-diam apa? Dia curi. Memang tempatnya itu apa namanya? Disimpan di tempat yang memang disimpan, di tempat yang terjaga di lemari. Ya, itu kemudian dia curi. Ini pencuri. Kalau ini memang dia serobot, dia ambil terang-terangan. Ya. Maka ini harus dia bertaubat kepada Allah dan minta maaf.
Ya, minta maaf kepada orang yang dia zolimi dan dia kembalikan ya barang atau tanah yang dia serobot, yang dia ambil. Ya, yang dia ambil dengan paksa. Ya, dengan zolim. Karena kelak pada hari kiamat ya nanti Kayak debt collector gitu ya, Ustaz? apa? Kayak debt collector. Apa itu? Ustaz nggak ngerti itu apa? Kayak yang apa namanya, Ustaz? Yang nggak bisa Debt bayar, collector itu ditarik gitu. Bukan biasanya ini untuk disusuruhan ya. kalau Ya, itu kan Ustaz. Beda lain lagi itu. lah. Ini dia menyerobot, dia ngambil tanah orang lain. Dia bikin surat palsu. Tanah pemerintah diambil sama dia, dipakai sama dia, Oh. dia serobot. Atau tanah, ini ada tanah orang lain, tapi orang lainnya di mana? Mungkin di Jakarta, nggak dipakai. Wah, udahlah, serobot dipakai sama dia, iya kan? Tanahnya nggak ada izin sama yang punya tanah. Nah, ini namanya menyerobot ini, ya. Dan biasanya dia berusaha menguasainya. Nah, dan biasanya ini apa? Tanah-tanah milik negara. Yang banyak terjadi sekarang ini adalah kalau punya orang lain kita serobot, nah itu perang biasanya, ya kan? Bisa apa? Tapi yang biasanya yang kita serobot itu tanah, kita yang ngambil menyerobot tanah apa? Tanah milik negara. Ini nggak boleh, ini haram, nggak boleh, ya kan? Bertobat kita kepada Allah, minta maafnya entah sama siapa, ya kan? Pemerintah, iya kan, pemerintah. Makanya jangan sampai seperti ini. Nah, kemudian tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah gosop ini, ya bagi orang yang melakukan gosop ini, penyerobotan, menguasai hak orang lain itu dengan zalim, dia wajib mengembalikan barang yang dia ambil. Ya, dia harus mengembalikannya. Nah, kalau dia merusaknya, ya maka dia wajib menggantinya. Ya, misalkan mobil, ya kereta orang lain gitu, kita serobot, kita ambil dengan paksa. Punya adik, ya punya siapalah, diambil dengan paksa. Kemudian kita pakai sampai dia rusak, ya kita wajib menggantinya seperti ya semula barang yang kita ambil. Nah, itu kalau rusak. Tapi kalau tanah kan nggak rusak, ya kan? Kalau yang diserobot itu, yang diambil itu adalah tanah, maka ini tidak rusak. Kecuali kalau tanahnya itu dijadikan sebagai apa? Tanah galian. Udah jadi apa namanya? Udah jadi jurang. Apa namanya? Udah jadi jurang tanahnya. Itu wajib digali. Wajib diganti. Wajib diganti tanahnya itu, ya. Dan keuntungan yang dia dapatkan itu dari tanah yang dia serobot, misalkan dia nanam apa, nanam jagung, nanam padi dan sebagainya, ada keuntungannya, itu dikasih juga, dikembalikan juga keuntungannya. Paham, anak Ustadz? Anak Ustadz, paham apa enggak? Misalkan kita menyerobot tanah, kemudian sampai 10 tahun kita kuasai. Kan itu banyak apa? Kita tanam itu apa namanya padi, tanaman, kan penghasilannya ada keuntungan dari itu. Nah, selama 10 tahun. Keuntungan mungkin sampai 100 juta. Dia dapat keuntungan dari itu, maka tanahnya itu dikembalikan kepada pemiliknya dan keuntungannya juga. Diberikan semua, San. Iyalah, karena dia menyerobot, iya kan? Iya kan? Iya, ada keuntungan, ada, ya itu juga dikembalikan. Iya, ya. Nah, bagi orang yang menyerobot tanah misalkan, lalu kemudian dia membangun apa?
membangun bangunan di tanah tersebut, lalu kemudian pemiliknya mengatakan apa? Hancurkan itu bangunan itu, maka harus dihancurkan bangunan itu. Ya, harus dihancurkan. Kemudian tanah yang dia serobot ini, dia nanam jagung misalkan. Dia nanam jagung. Kemudian pemiliknya datang, siapa ini nanam jagung? Nggak ada, apa? Cabut. Apa namanya? Cabut tanamannya, jagungnya ini, tanaman jagungnya ini dicabut, maka wajib dicabut. Ya, kalau pemiliknya itu meminta untuk kalau tanaman tadi dicabut, begitu juga bangunannya. Ya, bisa dipahami ini, Ana Ustaz? Insyaallah. Ya. Insyaallah Ustaz, bisa. Sekali, Ustaz. Kemudian kalau barang yang digosok, ya, yang diserobot ini, ya, misalkan ada barang yang diserobot, dikuasai seseorang itu dengan paksa tanpa alasan yang benar, itu berkurang dia. Ya, apa contohnya berkurang? Dia misalkan ya termasuk menyerobot inilah, apa namanya, ngambil beras misalkan, dia serobot aja, dia ambil dengan paksa. Ya, berkurang, ya, atau berubah dia karena lama itu jadi berubah, atau menjadi murah, harganya jadi murah gitu barang itu, maka yang yang melakukan gosop ini dia bertanggung jawab atas turunnya nilai barang itu. Ya, misalkan dia menyerobot emas misalkan. Dia serobot emas itu dengan paksa, dia ambil dengan paksa. Rupanya turun harga emas. Dia bertanggung jawab. Ya, padahal sebelumnya harga emas itu tinggi. Ya. Harga emas itu tinggi, maka dia bertanggung jawab atas turunnya nilai itu. Ya, bisa dipahami anak Ustaz? Insyaallah. Bisa ya? Insyaallah bisa, Ustaz. Iya. Nah, jadi semua tindakan orang yang melakukan penyerobotan, yaitu para pelaku gosop, ini adalah merupakan tindakan yang batil. Ya, ini adalah merupakan tindakan yang batil. Ya, kalau pemiliknya itu nggak memperkenankannya, misalkan tanah diserobot gitu saja, kemudian dia menanam tanaman di situ, nggak ada izin dari pemiliknya, ini batil ini. Ya, ini adalah merupakan kebatilan. Tidak ada alasan sayang kali itu nggak digunakan. Ya, harus izin dulu. Kalau mau menggunakannya, ya izin dulu dengan pemiliknya. Kalau diizinkan, maka boleh. Ya, jadi itu dia ya, gosop ini ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tentang masalah gosop. Jadi kalau ini definisi gosop ini dikuasai ya. Al-istila'u ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin min aqarin wa mangkulin. Ya, dan insyaallah nanti ke depan Ustaz memberikan soal-soal itu yang sangat terpenting itu definisi ya. Makanya dikuasai nih, macam al-ariyah itu apa definisinya, ini dia, ibahatu naf'i ainin tabqa ma'a istifaihi. Ini dikuasai definisi ini. Jadi kalau ada definisi dari per bab, maka insyaallah ini Ustaz jadikan sebagai soal. Makanya dihafal ya. Definisi-definisi ini dihafal. Ya, apa itu al-ariyah ya dengan bahasa Arab. Kemudian al-ghasab ya, begitu. Jadi ini dikuasai ya. Ya, anak-anak Ustaz. Ya, ada pertanyaan anak-anak Ustaz tentang masalah menyerobot? Ada yang
apa namanya? Nggak ada Ustaz. Menyerobot. Ya, menyerobot itu kan bisa aja, bukan mesti Banyak, tanah. Ya, nggak mesti tanah. Apa sajalah. Banyak Ustaz ngerobot mobil Ustaz. Sepeda pun bisa Ya, juga ya, ya. diserobot. Nah, ambil aja begitu aja, dia serobot, kuasai, ya kan? Tidak berizin ke Nggak ada, orang gitu Ustaz. nggak ada izin samanya. Kemudian dia apa namanya ya nggak ada izin. Nah, kalau ada terjadi kerusakan dan sebagainya, maka dia harus bertanggung jawab dan dia harus minta maaf, ya, harus minta maaf, begitu dia, ya. Berbeda dengan ini, ada kasus apa namanya, kasus misalkan 2 orang yang sudah menjadi teman akrab udah dekat dia. Udah dekat kali. Nah, kalau ini hukumnya dibedakan. Ya, misalkan apa namanya dia ambil saja gitu ya uang dari kantong temannya. Dia ambil dari kantong temannya uang. Dan temannya ini ya ridho. Dan dia tahu karena memang udah saling karena teman dekat itu sudah sehati. Ya, memang mereka ya saling mencintai karena Allah. Nah, ini beda. Ya, ini beda. Ya itu ya. Kadang nggak tanpa izin dah. Dan ridho. Kadang namanya itu kadang ya sudah sama-sama ridho. Ini berbeda. Atau misalkan kadang kita datang ke rumah bibi kita. Rupanya datang ke rumah bibi kita, nggak ada siapa-siapa, lapar kita di rumah itu, nggak ada pula HP. Kemudian kita makan di rumah itu sekedarnya. Nah, ini bukan ini tidak berdosa. Laisa alaikum junahun an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum. Tidak mengapa engkau makan di rumahmu, makan di rumah ayahmu, makan di rumah ibumu, kakakmu, ya abang, kakak, ya paman dari ibu, paman dari jalur ibu dan ayah. Dan terakhir itu Terakhir disebutkan adalah teman dekatmu. Karena mereka ini sudah saling mencintai karena Allah. Sudah saling mencintai karena Allah. Ini ada pengkhususan ya. Tapi kalau bisa pun ya dihindari. Ya, tapi kalaupun dia tidak berdosa karena memang sudah sama-sama ridho. Karena nanti setelah disampaikan pun, tapi ini kan masalahnya kan tentang masalah hukum seperti ini kan banyak orang belum mengetahuinya. Makanya perlu perlu penjelasan dahulu. Ya, ada pertanyaan Anak Ustaz? Tidak ada ya? Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.